Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai praktikum komunikasi data dan jaringan berupa proyek tentang bahan data SCPI dari Wireshark. Daftar anggota kami yaitu saya sendiri 042 Muhammad Rizky, sedangkan ada Esterita dengan NIM belakang 050, Jonathan dengan NIM 058, Kurnia dengan NIM 068, dan Muharim dengan NIM 074. Untuk bagian pertama, kita akan masuk pada kajian Wireshark terlebih dahulu. Wireshark sendiri adalah sebuah tool yang berfungsi dalam analisis paket data dari sebuah jaringan atau melakukan capture paket. Penggunaan Wireshark membantu kita dalam melakukan pengawasan trafik pada jaringan berdasarkan waktu nyata atau bisa kita sebut dengan real time. Pengaplikasian Wireshark biasanya digunakan sebagai alat troubleshoot pada jaringan yang memiliki masalah, dan selain itu juga bisa digunakan untuk pengujian software karena kemampuannya untuk membaca konten dari tiap paket traffic data. Nah, kita akan masuk ke bagian pembahasan TCP, yang dimana TCP atau bisa kita sebut dengan Transmission Control Packet atau protokol adalah suatu protokol yang berada di lapisan transport, baik itu dalam 7 lapis, model referensi OSI atau model DARPA, yang berorientasi sambungan, connection oriented, dan dapat diandalkan atau reliable. Di TCP sendiri menggunakan proses pembuatan koneksi berupa three-way handshake. Dan pada TCP terdapat beberapa karakteristik flag, yaitu akan dilakukan secara berurutan. Yang pertama ada URG, kedua ada ACK, ketiga ada PSH, keempat ada RST, kelima ada SYN, dan terakhir ada FIN. Kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya, akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai salah satu atau beberapa filter yang dapat diterapkan ke file yang kita punya, itu bahan data PKPNG. Nah, ini salah satu bentuk filter yang dapat diterapkan. Nah, jika kita ingin melihat paket yang dikirim dari suatu IP address, dan misalnya pada kasus ini tuh IP address-nya 841461352221, dapat diketikkan IP.dst underscore host, terus double sama dengan ditulis IP address-nya, nanti diperoleh hasil seperti yang ada di layar. Next slide. Nah, misal kemudian jika kita ingin melihat paket TCP dengan flag sync atau sinkronus, kita juga bisa lihat dengan cara TCP dot sync. Nanti bisa dilihat flag sync yang dikirim itu dari mana saja. Seperti yang kita ketahui, SYN merupakan paket TCP yang dikirim ke komputer lain yang meminta agar koneksi dibuat di antara mereka. Nah, ketika klien dan server membuat jabatan tangan tiga arah atau three-way handshake dari TCP normal, pertukaran terlihat seperti ini. Jadi, misalnya klien akan meminta koneksi dengan mengirimkan pesan SYN atau sinkronisasi ke server. Oleh karena itu, akan dikirimkan flag berupa SYN ini. Next slide. Kemudian berikut ada juga salah satu contoh untuk jika kita ingin melihat TCP dengan flag reset, kita dapat menerapkan filter berikut. Nanti diperoleh dari jaringan mana saja yang mengirimkan paket TCP reset atau RST. Nah, paket TCP reset ini digunakan oleh pengirim TCP untuk menunjukkan bahwa ia tidak akan menerima atau menerima lebih banyak data. Secara khusus, paket TCP reset ini diatur setiap kali paket TCP tidak sesuai dengan kriteria protokol untuk koneksi. Next slide. Baik, saya akan membahas. Dan juga connections.
pertama saya melakukan mulai dari saya mengeluarkan CAPN. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana untuk mengetahui kontribusi siapa saja pada penggunaan daya komputer yang paling besar. Di sini saya pertama-tama melakukan import terhadap library yang dibutuhkan seperti Scampi dan Collections pada Python. Lalu setelah itu saya melakukan import file bahan data.phpng-nya. Di sini saya melakukan iterasi terhadap file tersebut, di mana ini merepresentasikan mengenai paketnya, yang mana jika paket tersebut memiliki IP, maka pada variabel array IP itu akan dilakukan penambahan source dan destination-nya. Dan juga apabila terdapat layer ether pada paket tersebut, maka akan ditambahkan source dan destination-nya juga. Setelah itu, saya menggunakan counter untuk mencari 5 yang paling banyak muncul pada array IP, yaitu dengan menggunakan counter most common. Lalu disimpan kepada variabel top IP untuk IP dan top MAC untuk MAC. Setelah itu saya melakukan pencetakan dengan mengiterasi for i pada top IP dan juga top MAC. Dan juga di kanan merupakan output hasil dari file Python tersebut. Selanjutnya. Ya, di sini saya juga melakukan hal yang sama, yaitu mengimport library, serta melakukan import juga terhadap file yang ingin dilihat. Lalu membuat 2 variable list alias array, yaitu yang pertama untuk transmission time dan juga yang satu untuk IP. Di sini saya melakukan iterasi terhadap file CIP seperti sebelumnya, dan juga mengecek dengan pengkondisian apakah ada layer IP atau tidak. Jika ada, maka akan dilakukan penambahan elemen, yaitu berupa source dari IP tersebut serta destination juga. Lalu saya juga akan melakukan append terhadap variabel array trans time yang berupa waktu berlangsung nih. Setelah itu saya menggunakan counter dari library collections terhadap variabel array trans time dan juga array IP, lalu dicetak mengenai alamat IP dengan transmisi tertinggi, lama waktunya terjadi pada saat kapan. Dan untuk mendapatkan lama waktu terjadi dan juga IP dengan transmisi tertinggi, saya melakukan most common juga. Dan di sebelah kanan merupakan output dari program 2B, yaitu 84.146, 135.221 dengan transmisi tertinggi dengan lama waktu sebesar sekian milisekund dan juga berlangsung sebanyak 2 kali, terjadi pada saat 30 Oktober 2019 jam 17.59. Selanjutnya. Baik, berikutnya adalah program ketika kita ingin melihat suatu protokol dan transmisi yang paling sering mengalami riset pada flag komunikasi TCP-nya. Jadi di sebelah kiri terdapat source code dan sebelah kanan adalah outputnya. Jadi pada program di sebelah kiri ini nantinya akan ditampilkan protokol dan juga transmisi yang paling sering mengalami riset pada flag komunikasi TCP-nya. Pada baris pertama itu terdapat import yang digunakan untuk mengimport Scampi, dan juga berikutnya kita akan mengimport file bahan data.phpng yang nantinya dimasukkan ke dalam suatu variabel file php. Kemudian dari situ kita membuat dictionary dengan variabel count reset. Dan setelah itu dibuat juga iterator for loops terhadap file PHP dengan if. Itu jika i memiliki layer TCP tersebut memiliki flags R dan juga memiliki layer IP, maka akan masuk lagi ke dalam if else di bawahnya yang bisa dilihat di line berikutnya, yaitu di if ini jika protokol pada IP tidak ada pada count reset, nantinya akan ditambahkan, nantinya count reset ini bernilai 1. Kemudian jika masuk ke else, dia akan menambahkan nilai 1 ke dalam count reset sehingga akan bertambah 1 demi 1. Kemudian terdapat juga max reset yang digunakan untuk menampilkan protokol dan transmisi yang paling sering mengalami reset dengan membandingkan setiap elemen yang ada di dalam variabel count reset. Setelah itu dilanjut juga dengan mencetak hasil dari max reset
dan juga jumlah risetnya yang bisa dilihat pada print yang ada di bagian bawah dari source code. Terakhir, program ini akan melakukan pencetakan elemen-elemen yang ada pada account riset. Di sebelah kanan bisa dilihat itu merupakan output dari kode Python. Boleh di next, Iki. Yang bagian berikutnya adalah ketika kita ingin melihat 3 pola lain yang berpotensi menjadi gangguan kualitas pada jaringan komputer. Jadi di sebelah atas ini merupakan source code-nya dan di bagian bawah adalah output-nya. Jadi di bagian program ini kita ingin menemukan 3 buah pola lain yang memiliki potensi menjadi gangguan kualitas jaringan komputer. Pertama-tama kita harus mengimport bahan data.phpng seperti source code sebelumnya ke dalam suatu variabel, yaitu namanya juga sama, file PCAP. Kemudian kita membuat array dengan nama pattern atau array pattern. Setelah itu kita membuat iterator terhadap file PCAP yang isinya itu variabel i, di mana variabel ini merepresentasikan setiap elemen dalam file PCAP. Dan di dalam iterasi tersebut dibuat sebuah variabel yaitu pattern yang akan menampung ringkasan dari elemen yang ada pada file PCAP. Dan jika i ini memiliki layer TCP dan pattern tidak ada di dalam R pattern serta nilai flag itu 0 kali 4, maka pattern akan ditambahkan ke dalam variabel R pattern. Kemudian nantinya akan dicetak menggunakan print dengan batasan 3 pola awal, yaitu menggunakan slicing yang ada pada R pattern, dan hal ini menunjukkan pola-pola yang berpotensi menjadi mengganggu kualitas jaringan komputer yang bisa dilihat pada output di bagian bawah. Berikutnya akan dijelaskan oleh Pak. Baik, selanjutnya ada rekomendasi perbaikan untuk peningkatan kualitas jaringan. Setelah kelompok kami mengerjakan pertanyaan yang nomor 2, kami menemukan beberapa masalah jaringan pada bahan data PCAPNG. Permasalahan tersebut yaitu protokol dan transmisi yang sering mengalami reset, yang merupakan salah satu fungsi dari pihak pada TCP yang dapat menghentikan sebuah permintaan sambungan, membatalkan koneksi yang sedang berjalan, dan menghentikan koneksi yang memiliki masalah. Untuk masalah ini, perlu mengetahui beberapa faktor dari gangguan kualitas jaringan komputer serta upaya yang harus dilakukan. Nah, untuk gangguan kualitas jaringan komputer itu disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor pertama, dari kemacetan jaringan, yaitu router yang dipenuhi terlalu banyak lalu lintas. Faktor yang kedua, yaitu gangguan pada LAN kabel yang tersambung pada titik akses. Dan faktor yang lainnya seperti pengkabelan pada koneksi LAN yang rusak atau kabel yang cacat dan rusak, serta konfigurasi perangkat keras yang tidak benar. Nah, untuk mengatasi permasalahan gangguan kualitas jaringan tersebut, kami memiliki beberapa perbaikan yang kelompok kami rekomendasikan. Perbaikan yang pertama yaitu seperti pindah ke lebih dekat pada titik akses nirkabel yang tidak terlalu sibuk untuk digunakan. Yang kedua, dapat melakukan pemeriksaan pada komputer yang lain dalam jaringan menggunakan banyak sumber daya, melakukan pengunduhan dan penggunaan pengunggahan berat yang dapat dilihat pada proses itu dapat ditunda atau dihentikan. Dan yang ketiga, dengan memastikan router apakah router atau modem yang memiliki firmware yang terbaru serta dapat terpasang dan tidak ada tanda-tanda kerusakan. Jadi next. Nah, mungkin sekian presentasi yang kami dapat sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.